Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahniar Safira dari kelas 4BD4 Teknologi Kimia Industri akan menjelaskan mengenai resume 2 buku yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People and The 8 Habit pada mata kuliah Etika Profesi yang diampu oleh Bu Yanti Marianti. Buku ini berfokus pada karakter dari diri kita. Buku ini berfokus pada karakter etik. Karakter adalah sesuatu yang mengakar dan menjadi bagian dari diri kita. Buku ini bertujuan untuk mengubah karakter atau diri kita agar menjadi sangat efektif dalam hidup. Personality etik berfokus pada tampilan luar atau sesuatu yang hanya terlihat di permukaan. Sedangkan karakter yaitu teknik-teknik dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih mendasar dan melekat pada diri kita. Selanjutnya ada 7 kebiasaan yang paling efektif menurut Stephen Covey. Yang pertama ada be proaktif, yaitu jadilah proaktif, menjadi kendali seseorang terhadap lingkungan dibanding situasi sekelilingmu yang mengendalikanmu. Yang kedua ada begin with the end in mind, yaitu mulai dengan akhir di pikiran. Hal tersebut kamu dapat konsentrasi dan mempertimbangkan segala konsekuensinya sebelum bertindak, sehingga dapat produktif. Dan yang ketiga ada put first, think first, yaitu dahulukan yang utama. Selanjutnya itu ada think win-win atau berpikir menang-menang. Sasaran bergantung kepada hubungan dan kerjasama dengan lainnya, maka semua perlu bagian yang adil dan menguntungkan. Selanjutnya ada seek first to understand and then to be understood, yaitu berusaha mengerti dahulu baru meminta untuk dimengerti. Dan yang keenam ada sinergis, yaitu kerjasama yang kreatif. Dan yang terakhir ada sharpen the saw, yaitu mengasah diri untuk kebiasaan baik agar bisa tumbuh dan berkembang. Kebiasaan yang pertama adalah be proaktif atau menjadi proaktif. Di dalam dunia ini terdapat hal-hal yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Hal-hal yang tidak bisa kita kontrol antara lain adalah ekonomi, politik, cuaca, kesalahan orang lain, dan pendapat orang lain. Selanjutnya untuk hal-hal yang bisa kita kontrol yaitu sikap kita terhadap suatu hal, apa yang kita lakukan di waktu yang luang, hobi, dan lain sebagainya. Buku ini membagi kita menjadi 2 cara seseorang untuk menjalani hidupnya, menjadi seseorang yang reaktif atau menjadi seseorang yang proaktif. Seseorang yang reaktif cenderung mempersoalkan sesuatu yang di luar kontrolnya. Emosinya tergantung oleh keadaan dari hal-hal yang di luar kendali mereka. Seperti contoh, ketika cuaca buruk, mereka akan merasa jengkel. Ketika cuaca bagus, dia akan merasa senang. Dan ketika orang lain berpendapat buruk pada dirinya, dia akan merasa kecewa. Ketika dia dipuji, dia akan senang. Singkatnya, kebahagiaan, kesedihan, performa tergantung dengan situasi di luar kontrol atau di luar kendalinya. Sehingga orang yang reaktif akan menyalahkan keadaan yang menimpanya apabila mengalami kegagalan yang berbeda dengan orang yang reaktif. Yang proaktif akan bertanggung jawab atas nasibnya sendiri. Mereka memilih kekuatan untuk responsibel. Artinya, mereka memiliki kemampuan untuk merespons segala hal yang di luar kontrolnya dengan bijak. Mereka menerima hal-hal yang tidak bisa dikendalikan dan berfokus pada hal yang mereka kendalikan. Seseorang yang proaktif tidak menjadikan hal itu sebagai alasan kegagalan mereka. Kebiasaan yang proaktif menjadikan kita menjadi manusia yang mampu menghadapi masalah ketika saat-saat sulit datang. Kita tidak akan menyalahkan keadaan yang di luar kendali kita. Kita akan melihat ke dalam diri kita sendiri, mencari melalui sesuatu yang dapat kita kendalikan. Kebiasaan yang kedua adalah begin with the end in mind, yaitu mulai dengan gambaran hasil akhir. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa segala hal di dunia diciptakan 2 kali proses penciptaan. Yang pertama terjadi di pikiran kita, kemudian proses penciptaan yang kedua terjadi pada tindakan kita. Untuk mencapai tujuan dalam hidup, tentu hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menciptakan tujuan tersebut, yaitu suatu destinasi akhir dari setiap langkah yang akan kita lalui, sebagaimana kita menentukan titik koordinat dalam suatu peta agar kita tiba di tempat tujuan kita. Dengan gambaran destinasi akhir yang jelas, kita pun dapat membuat rencana yang matang, serta langkah yang kita lalui untuk mencapainya. Tanpa tujuan kita tidak mungkin bisa menentukan apakah setiap orang yang kita langkah sudah tepat atau justru malah menjauhkan kita dari tujuan kita. Kebiasaan yang ketiga, put first thing first atau prioritaskan hal terpenting. Di sini kita harus mulai merefleksikan aktivitas yang kita kerjakan sehari-hari. Kita harus bisa membiasakan diri untuk bertanya pada diri kita sendiri, apakah yang kita kerjakan saat ini adalah hal yang terpenting untuk mencapai tujuan dari diri kita. Jadi, fokus dari hal ini adalah manajemen waktu. Setiap orang hanya memiliki waktu 24 jam sehari. Sehingga sangat penting untuk kita memprioritaskan waktu kita untuk hal-hal yang signifikan saja. Dalam hal ini, Stephen Covey membagi setiap aktivitas yang kita lakukan menjadi 4 kuadran. Setiap aktivitas kita bisa masukkan ke dalam masing-masing kuadran. Untuk kuadran yang pertama yaitu penting mendesak.
Aktivitas ini harus dilakukan karena mengancam keberlangsungan hidup kita. Misalkan keluarga kita ada yang sakit dan kita pun harus membawa ke rumah sakit, atau ada tiba-tiba ada kebakaran dan kita harus melakukan sesuatu untuk memadamkan api tersebut. Kemudian ada kuadran 3, yaitu tidak penting mendesak, harus segera dilakukan tetapi tidak signifikan terhadap pencapaian tujuan kita. Misalkan acara catering dengan teman-teman, kemudian adanya telepon dan juga yang lain-lain. Selanjutnya ada kuadran 4, yaitu tidak penting, tidak mendesak. Aktivitas ini biasanya lebih ke hiburan, jadi seperti contoh menonton TV, bermain sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Stephen Covey menyarankan untuk membatasi atau mengurangi dari kegiatan pada kuadran 4 ini. Kuadran 2 penting, tidak mendesak aktivitas. Inilah yang memberikan keuntungan kita pada jangka hal-hal kecil yang tidak mendesak, tapi mendekatkan kita pada tujuan kita, seperti contoh mempererat relasi, olahraga, membaca buku. Tentunya aktivitas pada kuadran 2 ini bisa beragam tergantung pada tujuan dari diri kita. Semisal diri kita bertujuan untuk menjadi dokter, berarti kita harus rajin untuk menjadi pembaca buku, kemudian tulis. Misal tujuan dari diri kita adalah untuk membuka suatu usaha, seperti kita harus mempererat relasi pada orang-orang terdekat dan sebagainya. Untuk menjadi seseorang yang efektif, kita harus mulai membangun kebiasaan untuk memprioritaskan aktivitas kita di kuadran 2 ini. Selanjutnya ada kebiasaan keempat, yaitu think win-win atau mindset yang saling menguntungkan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering mengalami situasi yang membutuhkan kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih hasil dari kesepakatan tersebut. Seringkali menentukan hubungan atau relasi dari pihak-pihak yang terlibat. Suatu kesepakatan bisa berujung satu keuntungan bagi satu pihak dan kerugian pada pihak lain. Kesepakatan ini dideskripsikan sebagai kesepakatan yang bersifat menang kalah, win-lose. Kesepakatan ini sering terjadi karena suatu mindset kelangkaan, yaitu sebuah keyakinan untuk bisa menang. Selanjutnya ada kebiasaan kelima, adalah seek first to understand then to be understood, atau mencoba mengerti orang lain terlebih dahulu supaya orang lain mengerti kita. Stephen Covey memulai bagian kelima ini dengan bercerita tentang dirinya. Dia bercerita tentang anaknya yang tidak mau mendengarkan nasihat dia. Kemudian dia meminta saran dari temannya. Namun temannya justru balik bertanya, bukannya untuk dimengerti orang lain, kita harus mengerti orang lain terlebih dahulu. Sebenarnya kita sudah menyadari bahwa relasi yang baik dibentuk dari rasa saling menghormati. Ironisnya, banyak di antara kita mendengarkan dengan intensi untuk menjawab, bukan dengan intensi untuk mengerti. Padahal setiap orang memiliki pengalaman dan paradigma yang berbeda. Juga tetapi seringkali justru merasakan paradigma yang kita miliki pada orang lain untuk menyelesaikan masalah orang lain. Seperti contoh, ketika ada mahasiswa dan temannya, dan salah satunya bercerita mengenai tidak sesuaian atau ketidakcocokan dia dengan jurusan yang telah dia pilih. Lalu temannya menghujani dia dengan nasihat, harusnya dia bersyukur sudah bisa berkuliah, bukan mencari lebih dalam apa penyebabnya. Di sini malah menempatkan diri sebagai lawan, bukan sebagai teman, dan melihat masalah secara bersama-sama. Maka dari itu penting sekali kita untuk mencoba mengerti apa yang teman kita rasakan ketika sedang bercerita, daripada memberikan solusi sesuai dengan cara pandang kita melihat suatu masalah. Selanjutnya ada kebiasaan keenam, adalah sinergi. Seringkali banyak orang berkumpul pada suatu pertemuan untuk menyelesaikan satu permasalahan masing-masing. Tentunya memiliki pendapat dan paradigma yang berbeda-beda. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dihadapkan pada situasi yang syarat akan perbedaan. Sebagian besar orang mungkin akan menyarankan kita untuk berkompromi. Namun Stephen Covey menyarankan kita untuk bersinergi. Seorang pemimpin yang baik dan berusaha untuk mencari sinergi bukan memaksakan salah satu anggotanya untuk berkompromi. Dia akan selalu dapat menghargai perbedaan paradigma atau cara pandang seseorang. Untuk dapat memiliki kebiasaan sinergi, pertama-tama kita harus menerapkan kebiasaan 4 dan 5 tentang saling menguntungkan dan mencoba mengerti orang lain terlebih dahulu supaya orang lain dapat mengerti diri kita. Selanjutnya ada kebiasaan ketujuh, adalah sharpen the saw atau mengasah gergaji. Stephen Covey mengawali bagian ini dengan bercerita tentang pemuda yang sedang menggergaji pohon hampir selama 6 jam. Kemudian seorang tetangga menghampirinya. Tetangga itu bertanya kepada sang pemuda, kenapa sang pemuda itu tidak mengasah gergajinya terlebih dahulu. Pemuda itu pun menjawab, dia tidak punya waktu dan dia sedang terburu-buru. Padahal mengasah gergaji hanya butuh waktu beberapa menit dan dia bisa menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 2 jam. Mungkin terdengar konyol, tapi kenyataannya sebagian besar dari kita melakukan hal yang sama dengan itu.
Kita mempunyai impian atau tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Tapi seberapa sering kita memasak satu-satunya alat atau aset yang kita miliki saat ini untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu diri kita sendiri. Stephen Covey menjelaskan 4 aset dalam diri kita yang harus diasah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan atau impian kita, yaitu 1 aspek fisik, 2 aspek mental, 3 aspek emosional atau sosial, dan keempat adalah aspek spiritual. Kebiasaan ke-8, from effectiveness to greatness. Jadi dari sekedar individu yang efektif menjadi orang yang mencapai keagungan dan kemuliaan. Apa definisi greatness? Kalau menurut Stephen Covey, beliau menyebutkan yaitu orang-orang yang leading a powerful life, yang menjalani hidup yang powerful, yang menuangkan seluruh potensi dirinya. Dan itu mencerminkan perpaduan dari 4 hal. Greatness akan tercapai jika kita memadukan 4 hal. Yang pertama adalah passion, jadi apa yang menjadi gairah di hidup kita. Dalam kata lain, sesuatu yang kita lakukan dengan senang, entah dibayar atau tidak, kita akan tetap semangat. Kalau kita melakukan hal tersebut seperti flow, yaitu kondisi di mana kita mengalir seakan-akan lupa waktu dan sangat enjoy melakukannya. Passion harus bertemu dengan talent, yaitu bakat. Sesuatu yang kita kuat di situ menjadi kekuatan kita. Sesuatu yang kita lakukan dengan mudah di saat seseorang susah terhadap itu. Seperti contoh, ada orang yang merasa mengerjakan matematika itu mudah dan menyenangkan. Padahal bagi sebagian orang, hal tersebut bukan sesuatu yang mudah. Jika passion bertemu hanya akan menjadi sekedar hobi sampai kita menemukan kebutuhan kita. Hal ini disebutkan Stephen Covey sebagai profesi. Selanjutnya yang keempat adalah harus sesuai dengan hati nurani kita. Jadi untuk meraih greatness atau kemuliaan, kita harus mencari titik temu dari 4 hal ini. Jadi seperti sesuatu hal yang kita lakukan itu dengan sangat senang. Lalu sangatlah mudah saat melakukan itu. Lalu ada market atau kebutuhan untuk itu, dan keempat hal tersebut selaras dengan hati nurani kita. Nah, pertemuan keempat ini disebut dengan voice atau suara batin kita. Nah, disinilah kita akan menemukan suatu panggilan ilahi yang unik dan sifatnya personal untuk kita. Seperti hanya kita yang dikasih tugas untuk itu dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Di situ kita akan dapat menemukan profesi kita yang sekaligus hobi kita dan kekuatan kita, serta selaras dengan hati nurani kita. Definisi greatness menurut Stephen Covey adalah find your voice and inspire others to find their. Hal ini disebutkan kebiasaan ke-8, yaitu temukan panggilan ilahi Anda, lalu inspirasi orang lain menemukan panggilan hati mereka. From effectiveness to greatness. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.